Welcome to our channel. Sejak agresi Israel ke Palestina berlangsung awal Oktober lalu, Rusia berulang kali membela rakyat Palestina. Belakangan, pasukan militer Rusia dilaporkan terpantau telah berjaga di perbatasan dekat Israel dan siap menyerang kapan saja jika dibutuhkan. Tidak hanya itu, penguasa tertinggi mereka, Vladimir Putin, diketahui turun ke Timur Tengah guna membahas dan menengahi konflik Israel-Palestina yang kembali memanas usai gencatan senjata. Nah, dengan kian dekatnya Rusia dalam pusaran konflik di Timur Tengah ini, akankah membuat Zionis Israel menjadi gentar? Kecam Israel dan dukung Palestina. Rusia dikenal sebagai negara yang cukup vokal mendukung kemerdekaan Palestina. Melalui forum internasional, Presiden Rusia Vladimir Putin selalu menempatkan diri pada posisi penengah. Dalam hal ini, menaruh harapan agar Palestina maupun Israel membentuk dua negara yang berdaulat. Hanya saja, harapan Putin yang juga menjadi keinginan banyak negara anggota PBB kandas. Putin mengatakan bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina saat ini serta telah berlangsung dalam puluhan tahun terakhir adalah manifestasi ketidakadilan. Lantaran gagasan awal terkait berdirinya dua negara merdeka hanya dilaksanakan sebagian. Yah, Israel telah berdiri sebagai negara berdaulat tapi tidak dengan Palestina. Berbicara dalam forum Russian Energy Week di Moskow pada awal Oktober lalu, Putin bahkan menyebut Israel telah merebut tanah milik Palestina yang dilakukan dengan cara militer. Karena itulah Putin terlihat lebih jelas pada dukungannya terhadap Palestina sambil memanfaatkan kesempatan untuk mengecam Israel dan sekutunya, Amerika Serikat. Militer Rusia siaga di perbatasan Israel. Setelah memberikan dukungan secara diplomasi dan mengirim bantuan logistik, Rusia kini dilaporkan siap mengirim bantuan militer. Ya, Rusia telah menempatkan tentaranya di dekat dataran tinggi Golan, dekat Israel ketika gencatan senjata tengah berlangsung. Dalam laporan Pars Today yang menukil Turkiye Newspaper, sejumlah tentara dan tank tampak bersiaga di sepanjang garis perbatasan Israel. Adapun sumber video yang diambil dari siaran Russia Today yang menurut rilis tersebut mengisyaratkan bahwa para pasukan hadir dalam misi penghentian genosida di tanah Palestina. Video yang tampaknya direkam oleh tentara Rusia sendiri itu sekaligus membawa pesan bahwa Rusia bisa terjun ke dalam perang kapan saja, menunjukkan betapa dukungan Rusia benar-benar penuh terhadap Palestina saat ini. Sebelumnya, Rusia mengumumkan tidak akan pernah mengakui kedaulatan Israel di dataran tinggi Golan dan belum lama ini seorang anggota parlemen Rusia menegaskan masalah tersebut. Pada saat yang sama, pasukan Rusia sampai saat ini masih ditempatkan di Suriah. Fakta ini makin menguatkan dalih bahwa mereka dapat dengan mudah mengakses perbatasan Israel, terutama karena Zionis baru-baru ini mengebom Damaskus, Suriah, dan dikecam Moskow. Bisa bikin Putin makin marah. Terkait serangan Israel ke Suriah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, angkat bicara pada 26 November lalu. Kepada TASS, ia menegaskan pihaknya mengutuk serangan udara yang menyasar Bandara Internasional Damaskus di Suriah. Sekaligus menilai serangan tersebut sebagai tindakan provokatif dan berbahaya. Bagaimanapun, serangan itu menyebabkan bandara tak dapat beroperasi dan memaksa penerbangan yang masuk dialihkan ke tempat lain. Tak heran jika insiden ini disebut bakal bikin Putin makin marah. Begitulah, berseberangan dengan Israel, Rusia ini merupakan sekutu Damaskus. Sejak September 2015, Rusia telah membantu pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad dalam memerangi kelompok teroris dan oposisi bersenjata di negaranya. Berkat bantuan Rusia, kini pemerintahan Assad menguasai kembali sebagian besar wilayah Suriah yang sebelumnya dikontrol kelompok teroris dan oposisi bersenjata. Pakar militer di surat kabar Yediot Ahronot, Ron Ben Yishai, mengatakan bahwa serangan Israel adalah respons terhadap pengeboman kapal oleh Iran. Hubungan Rusia, Suriah, dan Israel.
Sebagaimana dibahas sebelumnya, Rusia melakukan intervensi dalam perang saudara di Suriah pada tahun 2015, di mana pemerintahan Presiden Vladimir Putin berada di pihak Presiden Bashar al-Assad saat itu. Rusia juga telah memperbaharui sewa pangkalan angkatan laut di Tartus untuk jangka waktu 49 tahun berikutnya pada tahun 2017. Hal ini sangat penting dan strategis bagi Angkatan Laut Rusia karena merupakan satu-satunya fasilitas penting mereka di luar bekas blok Soviet. Dari sudut pandang Rusia, intervensi di Suriah terbukti membuahkan hasil. Secara politis, Moskow telah terlibat dalam aksi militer tanpa konsekuensi diplomatik yang berarti dan telah menjamin dukungan Suriah terhadap mereka di PBB. Hubungan dengan Iran dan Arab Saudi pun terpelihara. Dengan terlibat di Suriah, Rusia telah memperoleh pengaruh di seluruh kawasan. Sementara itu, Rusia sebenarnya memiliki hubungan baik dengan Israel, tapi di sisi lain juga dekat dengan musuh Israel seperti Iran dan Hamas. Membuat hubungan antara Rusia dan Israel telah memburuk sejak dimulainya Perang Gaza awal Oktober lalu. Potensi Suriah menjadi front line. Rusia telah beberapa kali memperingatkan Israel akan meluasnya eskalasi konflik jika terus membombardir Gaza. Bukannya mengindahkan kecaman, pihak Israel malah membuat suasana kian kacau dengan serangan ke bandara Damaskus, Suriah. Karena itu, konflik Israel dan Suriah belakangan disebut berisiko menjadi front line dalam perang Israel-Hamas. Diketahui selama bertahun-tahun, Israel secara rutin menyerang sasaran-sasaran di Suriah, terutama untuk menggagalkan militan Hizbullah atau mengamankan perbatasan timur lautnya. Sejak Rusia melakukan intervensi dalam konflik ini, pihak Moskow berkoordinasi dengan Israel untuk memastikan pasukan mereka tidak bentrok atau salah tembak satu sama lain. Begitulah, Israel sebenarnya tidak berani bersinggungan langsung dengan Rusia. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengungkap alasan pasukannya menyerang Suriah. Ia berkilah bahwa pasukannya bertekad untuk menghentikan Iran mengangkut senjata ke Lebanon melalui Suriah. Kami tidak akan mengizinkan front baru Hizbullah di sana atau mengizinkan kehadiran militer Iran di Suriah, katanya kepada wartawan dalam rilis Bloomberg 3 November 2023. Putin turun gunung ke Timur Tengah. Di tengah huru-hara Timur Tengah, kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada 6 Desember telah dikonfirmasi. Nah, melalui kunjungan tersebut, Dmitry Peskov selaku juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin memberi bocoran terkait pembahasan yang akan dikemukakan dalam kunjungannya itu. Seperti dikutip dari CNN, salah satu yang akan Putin bahas ialah perang antara Hamas dan Israel yang kembali memanas sejak gencatan senjata berakhir. Sikap Putin yang memutuskan turun gunung ke Timur Tengah sama sekali tak terdengar berlebihan, terutama jika mengingat bagaimana ia menempatkan diri dalam konflik kali ini. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada pertemuan anggota Dewan Keamanan dan pemerintah serta kepala lembaga penegak hukum pada 30 Oktober lalu, Putin bahkan mengatakan elit penguasa AS dan boneka mereka bertanggung jawab atas serangan warga Palestina di Gaza, konflik di Ukraina, Afghanistan, Irak, hingga Suriah. Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin telah memperlihatkan banyak upaya dalam konflik yang melibatkan Israel dan Hamas. Menurut kalian, akankah Putin berhasil mewujudkan perannya di Timur Tengah kali ini?